kita lagi menghadapi masalah ya COVID-19. Jadi saya ingin ajari dulu ya, inflamasi. Ya, mungkin kita sering mendengar, saya juga sering menyebutkan kata ini. Ya. Nah, inflamasi itu apa sih Bapak Ibu? Ya, nah inflamasi itu sendiri ya, itu pada saat kita terserang penyakit, pada saat kita makan makanan yang salah, kena racun, kena polusi, tubuh kita melakukan perlawanan. Ya, nah inilah yang namanya inflamasi. Ya. Nah, inflamasi ini sebenarnya ini adalah proses yang alami karena itu adalah respons imun untuk mengembalikan kondisi seperti semula. Ya, jadi manifestasi inflamasi akan tetapi itu pasti tidak nyaman buat Bapak dan Ibu. Ya, ada sakit, rasa panas, merah, bengkak dan bahkan kehilangan fungsi. Ya, jadi ini adalah 5 kunci dari inflamasi. Ya. Nah, sebenarnya inflamasi ini terjadi di tubuh kita, Bapak dan Ibu. Ini adalah usaha, ya. Ini adalah usaha tubuh kita untuk mengembalikan ke fungsi semula. Ya, itu adalah fungsi sebenarnya dari inflamasi. Ya. Kalau bahasa kampungnya nih banyak orang bilang panas dalam, masuk angin, ya. Makanya Anda minum ya seperti penyegar atau dan sebagainya, tapi istilah panas dalam itu tidak ada dalam dunia kedokteran. Sebenarnya ini yang lebih mendekati, ini adalah inflamasi. Flame, kan api. Ya, nah tapi masalahnya Bapak dan Ibu, zaman sekarang, ya, semakin lama, ya, inflamasi ini terjadi terus-menerus, apalagi, ya, diperburuk oleh kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan setiap hari, terutama kebiasaan makan, diet, ataupun jarang berolahraga, ini inflamasi akan menumpuk. Jadi inflamasi ini bisa 2, ya. Jadi dia bisa akut, dia bisa kronis. Kalau misalnya kita jantung bengkak atau kita demam, itu yang akut. Tapi kita tidak menyadari ada masalah yang kronis, inflamasi yang kronis. Yang paling gampang saja Bapak dan Ibu, pada saat kita muda, kita makan 3.000 kalori. Tidak gemuk, betul ya? Tetapi kalau kita lihat, semakin kita tua, kenapa semakin gampang gemuk? Kenapa? Nah, salah satu hal yang memicu ini adalah inflamasi, Bapak dan Ibu. Kenapa? Inflamasi memicu namanya adipogenesis, ya, dan meregenerasi sel lemak. Dia akan lebih mudah meregenerasi sel lemak, Bapak dan Ibu. Sehingga pada saat Anda menginjak usia 30 tahun ke atas, itu pasti buncit. Ini adalah salah satu alasannya. Ya, karena tubuh kita pada saat kita sudah masuk penuaan, kita sudah tidak mampu lagi menahan lonjakan insulin. Jadi timbul inflamasi sel lemak. Ya, tapi tidak hanya di situ saja Bapak dan Ibu. Diabetes, hipertensi itu juga salah satu inflamasi yang dipicu oleh sel imun. Ya, jadi sel imun juga mendrive. Ya. Nah, inflamasi ini ironisnya ya juga bisa menimbulkan ya penyembuhan penyakit yang lama, dan tidak jarang kita dengar malah muncul autoimun dan alergi yang baru. Ini sangat umum. Dulunya kita tidak alergi, dulunya kita tidak autoimun, sekarang kenapa tiba-tiba muncul ya artritis, rematik, ya alergi, gatal-gatal dan sebagainya. Ya. Nah, pada akhirnya dia juga akan mempercepat penuaan Bapak dan Ibu. Inilah yang namanya inflammaging. Kalau Anda perhatikan seminar kesehatan saya sebelumnya, ini semuanya sudah dibahas. Ya. Nah, COVID-19 yang memicu kematian bukan virusnya. Saya ulangin ya. Yang menyebabkan kematian, yang menyebabkan keparahan penyakit akibat COVID-19, ini bukan dari virusnya, tetapi dari inflamasi. Inflamasi menyebabkan aktivitas sel kekebalan tubuh yang berlebih-lebihan, dia memproduksi cairan, dialah yang menyumbat kemana-mana, bahkan merusak jaringan tubuh kita. Ya, kenapa? Karena tubuhnya sudah
desperate, ya. Sel-sel tubuhnya itu sudah mulai kacau balau. Ya. Nah, makanya ini juga harus dijaga, ya. Jadi dari acute inflammation yang awalnya itu infeksi, jatuh dan sebagainya, ya, salah makan, stres, ya, lama-kelamaan dia bisa menjadi chronic inflammation, penyakit jantung, ya. Kalau Anda pernah dengar seminar kesehatan jantungnya saya, itu kan karena sel imun tubuh itu yang membentuk itu, pengerakan itu, plak itu kan gara-gara sel itu tuh, sel makrofagi, sel imun itu Bapak dan Ibu. Ya, terus ada lagi sel saraf, ya, autoimun, rematik, kanker, ya, lupus, fibromialgia, ya, hipertensi dan sebagainya. Jadi chronic inflammation ini sangat berbahaya bagi kesehatan kita, Bapak dan Ibu. Sebenarnya itu kunci penyembuhannya itu, ya, adalah dengan menjinakkan inflamasi. Ya, cuma sekarang masalahnya kondisi inflamasi ini justru menyebabkan kerusakan jaringan. Makanya sebelum hal itu terjadi, biasanya apa? Dokter meresepkan apa? Namanya antiinflamasi. Tapi hati-hati, antiinflamasi tidak boleh asal dimakan. Ya, karena antiinflamasi bisa juga menimbulkan efek samping. Ya, kelainan hormon. Ya, malah memperparah penyakit metabolik. Ya, terganggunya susunan saraf. Makanya Bapak Ibu perhatikan pada saat dokter meresepkan antiinflamasi, bahkan untuk obat ini flu, Rinos, itu tidak boleh lebih dari 2 minggu kita makan terus-menerus. Saya perhatikan banyak di antara kita yang sakit, ya, malah dia hajar obat-obatan itu, ya, ibuprofen dan sebagainya, itu 2 minggu, itu tidak boleh Bapak dan Ibu. Itu akan merusak jaringan tubuh kita. Makanya kita perlu menjaga inflamasi, apalagi di zaman pandemik ini. Kita perlu zat antiinflamasi. Ya. Nah, antiinflamasi yang paling powerful yang pernah kita ciptakan itu adalah bioinflavia. Bapak dan Ibu lihat desainnya, itu ada gambar perisai. Ya. Gambar perisai itu ada gambar api. Kalau Bapak Ibu lihat, itu simbolnya. Ya, itu tandanya, itu inflamasi itu dia blokir. Ya, nah itu adalah sejarah desain dari bioinflavia, dia ada dalam bentuk kapsul. Ya, nah bioinflavia itu memiliki 6 bahan aktif. Ya, 6 bahan aktif yang kita pilih dengan hati-hati yang memiliki sinergi. Ya, jadi 6 bahan aktif ini itu merupakan harta karun tanaman berkhasiat, ya, dari Indonesia yang efektif dan berfungsi sangat luar biasa dalam menekan inflamasi. Ya. Nah, banyak orang bangga buatan Amerika. Banyak orang bangga buatan Jepang, ya. Tapi Bapak Ibu, saya dengan sangat yakin, saya dengan sangat percaya diri mengatakan kita harus bangga dengan bioinflavia. Karena ini tumbuh-tumbuhan khas Indonesia yang bahkan bisa mengalahkan dari Swiss sekalipun. Ini tumbuh-tumbuhannya harta karun. Kita juga ada Prince of Herb, ashwagandanya Indonesia. Ya. Nah, proses formulasi, proses ekstraksinya juga menggunakan metode tertentu, metode rahasia. Jadi dia memiliki kemurnian yang tinggi dan efektivitas yang tinggi meskipun sudah dalam bentuk kapsul. Itu ada rahasianya. Itu orang lain belum tentu bisa meniru Bapak dan Ibu. Orang lihat bahannya, oh bahannya dari meniran, dari jahe. Oke, saya akan buat. Oh, tidak bisa Bapak dan Ibu. Itu ada parameter-parameter rahasia tertentu yang hanya dimiliki oleh Biogreen Science. Jadi ini tidak bisa ditiru orang. Ya. Proses ekstraksinya spesifik, ya. Dan kualitas bahan dasarnya itu memiliki kandungan bioaktif yang tinggi dan bioinflavia 100% bahan alami tanpa penambahan zat apapun. Ini benar-benar pure, ya. Jadi ini adalah tanaman-tanaman yang dipakai dalam bioinflavia, ya. Mungkin Anda tahu beberapa tanaman ini, ya, tapi kita memilih, ya, tanaman ini karena efek sinergistiknya dengan takaran yang sangat hati-hati.
Ya, why bioinflavia? Orang sehat perlu nggak bioinflavia? Bapak Ibu harus ingat, ya, tiap hari kita tetap ada inflamasi. Ya, kadang-kadang inflamasi ini tidak kita sadari. Kadang-kadang kita makan, kenapa perut saya kembung? Ya, kenapa tiba-tiba saya lebih capek dari biasanya? Ya, kenapa tiba-tiba saya insomnia? Kadang-kadang itu karena inflamasi. Ya, nah, produk antiinflamasi alami ini sangat banyak dicari di orang-orang luar negeri, terutama di bagian Eropa dan Amerika. Kalau Anda ke negara itu, ya, produk-produk seperti kurkumin itu sangat laku. Ya, karena zat-zat ini paling banyak dicari orang karena sifat antiinflamasi. Ya, karena pada saat kita mengatasi inflamasi, ya, kita bisa mengatasi banyak penyakit-penyakit. Ya, jadi anti radang, anti alergi, imun booster, peredam nyeri, ya, pada saat Anda batuk, pilek, ya, hidung tersumbat, itu bioinflavia juga bisa, ya, organ reproduksi juga membantu, metabolik juga membantu. Pada saat demam, pada saat bengkak, ya, entah karena cedera atau karena infeksi, bioinflavia bisa meredam proses tersebut, ya, dan dia mencegah kerusakan organ akibat infeksi juga. Jadi untuk COVID-19, ya, bioinflavia ini merupakan salah satu senjata ampuh pada saat kita memang terkena, ya, dia akan mencegah kerusakan organ karena dia bisa menekan inflamasi. Begitulah hebatnya tanaman harta karun Indonesia yang banyak orang tidak melihat potensinya. Untunglah Anda masuk ke kendaraan yang tepat, yaitu BioGreen Science, yang